Ini jadi smartphone 5G termurahnya Samsung. Ya, smartphone ini sudah rilis dari 1 bulan yang lalu. Dan menurut saya pribadi, ini bisa jadi deal breaker buat kamu yang lagi nyari smartphone Samsung tapi budget terbatas. Karena kalau dilihat dari tahun lalu, smartphone ini banyak upgrade-nya. Mulai dari prosesornya Dimensity 6300, terus layarnya 6,7 inch jadi lebih luas lagi, dan sekarang sudah punya sertifikasi IP54 rating. Apalagi sudah pakai One UI 7 dengan berbasis Android 15, jadi sudah merasakan UI terbarunya Samsung. Dijual mulai dari harga Rp2.199.000 atau mungkin kamu bisa dapat lebih murah kalau cek marketplace. Saya Koko, ini dia Samsung Galaxy A06 5G. Ketika teman-teman beli Galaxy A06 5G, langsung terlihat kalau packagingnya berbeda. Dimana kali ini ada Free Fire yang berkolaborasi. Jadi nanti ketika teman-teman beli, bakalan dapat item eksklusif Free Fire di dalamnya. Oh ya, dan harusnya nanti masih dapat adapter charger 25 watt ya di paket pembeliannya. Lanjut, kita bahas soal device-nya. Impresi pertama saya dibuat kagum dengan bodinya yang terasa lebih solid. Ya, ini merupakan poin keunggulannya di seri Galaxy A06 5G. Biasanya Samsung di harga segini tuh berasa banget plastiknya, tapi ini nggak begitu berasa. Apalagi ke bagian frame-nya ini loh, flat dan terasa premium. Padahal materialnya berbahan polikarbonat semuanya. Untuk size-nya juga masih oke buat di genggaman saya. Memang terasa lebih panjang daripada Galaxy A36 atau A56, tapi sebenarnya ukuran layarnya sih sama, 6,7 inch. Cuman yang ini panelnya PLS LCD. Resolusinya SD plus 90 Hz. Pengalaman saya selama beberapa hari pakai smartphone ini, sebenarnya untuk di dalam ruangan jelas oke banget lah ya. Layar PLS, tapi kalau racikannya Samsung tuh udah ngejreng juga. View angle-nya juga lebar, untuk nikmatin konten visual sudah enak. Touchscreen-nya saya pakai untuk main game juga aman. Nggak ada ghost touch-nya, yang bikin sedikit kurang nyaman ketika lagi dipakai di luar ruangan. Karena nggak begitu terlihat, apalagi kalau pas lagi terik banget. Sebenarnya ya, ini masih bisa dilihat sih untuk di luar ruangan. Tapi memang karena cuman PLS, jadinya kurang optimal. Terus yang bikin kurang suka lagi yaitu bezel-nya. Samsung masih betah aja bertahan pakai bezel model begini. Terus bezel atas dan bawah juga masih tebel. Padahal smartphone lain bezelnya tuh sudah mulai tipis-tipis semua. Ayolah Samsung, kapan kamu ninggalin Infinity U displaymu ini Samsung? Beralih ke jeroannya, saya merasa kalau ini adalah upgrade yang paling berasa. Dimana kali ini Samsung membenamkan Dimensity 6300 5G sebagai SoC-nya. Terus RAM 6GB serta storage 128GB. Untuk sebuah smartphone di harga 2 jutaan kecil, ini sudah terbilang oke. Terbukti dalam pengetesan benchmark Antutu bisa dapat di 383 ribuan. 3D Mark White Live overall score di 1377, average FPS di 8,25, dan stability-nya 99,6%. Terus untuk main game Mobile Legends jelas lancar. Walau ada frame drop tapi masih tetap smooth kok. Apalagi di sini saya dapat settingannya di super 90 fps. Walau kenyataannya hanya average di 59 fps, tapi saya acungi jempol untuk Samsung karena memberikan SoC yang tinggi di seri A0-nya ini. Dan seperti yang saya bilang tadi, touchscreen-nya aman, suhu panas juga tergolong adem, walau dimainkan dalam waktu yang lama. Ini pakai skin terbaru dari Mobile Legends, juga animasinya dapat tercapture dengan baik. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 5% dan suhu naik di 41 derajat Celcius. Lanjut di game berat sedikit, PUBG Mobile. Di sini saya dapat settingan Smooth Ultra. Dengan settingan ini minim terasa frame dropnya. Dari FPS monitor terlihat kalau rata-rata di 39 FPS dan terkadang masih ada lag-nya. Touchscreen responsif dan sensor gironya tidak terasa delay sama sekali. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 6% dengan suhu naik di 41 derajat Celcius. Dalam menopang performanya, ada baterai berkapasitas 5000 mAh yang ketika kami tes PC Mark bisa dapat 15 jam lebih. Terus untuk nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang 8%. Untuk ngecasnya disupport fast charge 25 watt, dimana ngisi 50% butuh waktu sekitar 30 menit. Ya, jadi kalau bisa disimpulkan di sisi performa, A06 5G ini memang enak banget kalau buat main game. Dan ketika buka tutup aplikasi, masih juga terasa gegasnya. Intinya sih, di sisi performa, saya nggak ada komplain sama sekali untuk sebuah smartphone di harga 2 jutaan. Nah, yang terasa mengganjal lagi yaitu di sisi kameranya. Bukan di hasil fotonya, melainkan di sisi processing dan shutter speed-nya.
Bahkan pernah saya merasakan force close di kamera. Tapi harusnya hal seperti ini bisa diperbaiki dengan update software nantinya. Karena menurut saya kamera belakang 50 megapiksel dan 2 megapiksel sudah cukup memadai kok. Warnanya untuk di harganya terbilang seimbang. Dynamic range memang nggak begitu luas tapi sudah cukup. Brightness dan kontras juga seimbang dan nggak terlalu overexposure. Bahkan ngehandle backlight SDR-nya bisa loh. Kecuali kamu mengaktifkan 50 megapiksel, baru SDR-nya nggak bisa tuh. Tapi fotonya jadi lebih detail. SDR-nya juga nggak bisa kalau mode portrait. Walau bokehnya cukup rapi, tapi sayangnya nggak bisa ngehandle backlight dengan baik. Ini masih dengan ciri khas Samsung A0 sih. Tapi sebenarnya kalau buat memotret sebuah pemandangan ya sudah cukup. Tapi jika dibandingkan dengan smartphone yang harganya sama, A06 5G terasa kurang optimal kameranya. Begitu pula di kamera depan, kualitasnya hampir sama dengan kamera belakang tapi detailnya berbeda karena kamera depannya ini hanya menggunakan 8 megapiksel saja. Sedangkan di perekaman video hanya mampu merekam di 1080p 30 fps. Kamera belakangnya cukup stabil, dragging wajar di kelas 2 jutaan dan auto exposure-nya rada lambat kalau menurut saya. Ini lagi jalan-jalan sambil nyobain si Galaxy A06 5G nih, kamera depannya 1080p 30 fps tuh kayak gini. Wah, ini BTW jam belum ada jam 9 ya, tapi Jogja panas banget. Keunggulan Samsung A06 5G selain di sisi performa, jelas yaitu di sisi softwarenya. Menggunakan One UI 7 dengan basis Android 15, dilindungi auto blocker, secure folder, dan private share. Selain itu, keamanan juga terjamin lah oleh Samsung Knoxfall, jadi lebih aman lagi. Ya, UI Samsung sih nggak usah dipertanyakan lah ya, udah paling smooth di antara UI lainnya. Apalagi ini untuk sebuah smartphone 2 jutaan udah dapat OS update 4 kali dan security update 4 tahun. Jadi jelas nggak ruginya. So, kesimpulannya Samsung Galaxy A06 5G ini sih ngasih banyak banget upgrade dari seri terdahulunya. Mulai dari performanya yang jelas oke banget lah ya. RAM dan storage-nya menurut saya juga cukup memadai. Baterainya 5000 mAh memang sih rata-rata di smartphone zaman sekarang juga segitu. UI-nya juga yang paling baru. Terus punya garansi update firmware yang panjang juga sampai 4 tahun. Kameranya sih terbilang oke ya, walaupun memang untuk di harga 2 jutaan bukan yang paling bagus. Yang kurang nyaman menurut saya cuman di masalah layarnya aja yang terasa jadul dan kualitasnya untuk di luar ruangan yang menurut saya sih masih kurang nyaman. Selebihnya Samsung Galaxy A06 5G ini masih bisa jadi opsi ketika teman-teman lagi nyari smartphone di harga 2 jutaan. Buat teman-teman yang mau beli silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi atau langsung cek yang ada di keranjang ya. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. UI terbaru loh nih, 2 jutaan.